Halo sahabat Jendela Hazanah. Selamat datang kembali di channel ini, ruang di mana kita menyingkap tabir peristiwa-peristiwa besar yang pernah mengguncang dunia. Di video kali ini, saya akan mengajak kamu menyelami sebuah kisah nyata yang masih menyisakan teka-teki dan rasa ngeri hingga hari ini. Sebuah peristiwa yang bermula dari harapan dan idealisme, namun berakhir dalam keputusan kelam yang mengubah hidup ratusan orang untuk selamanya. Ini adalah kisah tentang Jonestown, sebuah komunitas yang dibentuk dengan janji akan kesetaraan dan kebahagiaan, namun berakhir sebagai tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi dalam satu hari. Bagaimana sebuah keyakinan bisa berubah menjadi ketaatan membutakan? Siapa sosok di balik segalanya? Dan mengapa begitu banyak orang rela mengakhiri segalanya dalam satu waktu yang sama? Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang penuh makna dan pelajaran. Siapkan pikiran dan perasaanmu, karena kisah ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang manusia, dan betapa rapuhnya garis antara harapan dan kehancuran. Selamat menonton. Di tengah Amerika yang sedang berjuang melawan diskriminasi dan perpecahan sosial, muncul seorang pria dengan pandangan yang berbeda. Namanya Jim Jones. Bicaranya lembut, pandangannya tajam, dan langkahnya seolah penuh tujuan. Ia bukan orang kaya. Ia bukan pula orang terkenal saat itu. Tapi ia membawa sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang. Keyakinan bahwa dunia bisa berubah. People's Temple. Begitulah nama gerakan yang ia bentuk. Di awal 1950-an, kelompok ini tumbuh dari pertemuan-pertemuan kecil di sebuah gereja sederhana di Indianapolis. Ia mengajarkan tentang persamaan hak, keadilan sosial, dan kasih yang menyeluruh tanpa memandang warna kulit, status, atau latar belakang. Bagi banyak orang, Jim Jones seperti suara yang mewakili apa yang tidak pernah mereka dapatkan dari dunia luar. Ia mengajak orang-orang yang tersingkir, yang lelah berjuang sendirian, yang haus akan makna hidup. Ia tidak hanya memimpin doa, ia menyediakan makanan, ia mengatur tempat tinggal, ia menjadi sosok ayah, pemimpin, dan guru dalam satu tubuh yang sama. Dalam waktu singkat, pengikutnya bertambah. Mereka datang dari berbagai kota. Ada yang berkulit hitam, ada yang putih, ada orang tua yang kehilangan anak, ada pemuda yang kehilangan arah. Semua berkumpul dalam satu rumah ibadah yang terus membesar. Mereka menyebutnya bukan sekadar gereja, tapi keluarga. Jim Jones mengubah cara mereka berpikir. Ia tidak hanya bicara soal kitab suci. Ia bicara soal ketidakadilan, soal sistem yang menindas, soal keinginan untuk menciptakan tempat baru di mana semua orang setara. Dan ia tidak sekadar berbicara, ia bergerak. Ketika ia memindahkan markas mereka ke California, ke sebuah bangunan besar di San Francisco, para pengikutnya ikut tanpa ragu. Mereka percaya ini adalah bagian dari rencana besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Di sana, mereka membentuk komunitas yang rapi. Mereka memiliki sekolah sendiri, klinik kesehatan, tempat ibadah, bahkan koperasi. Orang luar melihatnya sebagai gerakan progresif. Jim Jones mulai dikenal. Ia masuk dalam dunia politik, menghadiri pertemuan penting, duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Ia dielu-elukan sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Tidak sedikit politisi dan tokoh masyarakat yang memujinya, menyebutnya sebagai revolusioner sejati. Namun di balik segala pujian itu, mulai muncul bisikan-bisikan aneh. Beberapa mantan pengikut berbicara secara diam-diam. Mereka menyebutkan bahwa suasana di dalam People's Temple tidak seindah yang tampak. Ada aturan yang sangat ketat. Ada sesi pengakuan dosa yang dilangsungkan di depan umum. Ada hukuman yang dijatuhkan secara emosional. Tapi kebanyakan pengikut tetap tinggal. Mereka tidak melihat itu sebagai tekanan. Mereka menyebutnya ujian iman. Mereka percaya dunia luar penuh kebusukan, dan hanya dalam tempelah mereka bisa bertahan sebagai manusia. Lalu, pada suatu hari, Jim Jones mengumumkan hal besar. Ia mengatakan, dunia ini sudah rusak. Sistem sudah tidak bisa diperbaiki. Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan apa yang mereka perjuangkan. Membangun surga mereka sendiri, jauh dari Amerika, jauh dari pengaruh luar. Sebuah tempat di tanah asing. Hijau, terpencil, dan bebas. Namanya Jonestown, dan semua orang bersorak. Perjalanan menuju Jonestown bukan perjalanan biasa. Mereka menempuh ribuan kilometer,
meninggalkan rumah, pekerjaan, bahkan keluarga yang tidak ikut serta. Mereka datang ke Guyana, sebuah negara kecil di pesisir utara Amerika Selatan, membawa harapan, keyakinan, dan satu tujuan, menciptakan dunia baru yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Di tengah hutan lebat yang jarang tersentuh manusia, Johnstown mulai dibangun. Awalnya hanya lahan kosong, dengan tanah merah dan pepohonan tinggi mengelilinginya. Tapi di mata para pengikut Jim Jones, itu adalah tanah suci. Tanah yang mereka percayai akan menjadi surga dunia, tempat di mana mereka bisa hidup tanpa ketakutan, tanpa diskriminasi, dan tanpa tekanan dari sistem luar. Mereka bekerja keras sejak matahari terbit hingga langit berubah gelap, membangun rumah dari kayu, menggali sumur, menanam sayuran, dan membuat pagar yang memisahkan komunitas dari dunia luar. Setiap hari, suara palu dan gergaji berpadu dengan suara burung dan desiran angin. Keringat mereka menjadi fondasi dari komunitas yang dijanjikan. Jim Jones sering berjalan di antara mereka. Dengan topi lebar dan kacamata hitamnya, ia berbicara kepada orang-orang dengan nada hangat. Ia menyemangati yang kelelahan, menepuk bahu yang lemas, dan tersenyum pada anak-anak yang bermain lumpur. Di panggung kecil yang dibangun dari papan bekas, ia berdiri tiap malam, memberikan semangat dan harapan, menyebut bahwa mereka sedang menulis sejarah. Johnstown akan menjadi contoh bagi dunia, katanya suatu malam. Disinilah kita bebas. Disinilah kita hidup sebagai manusia sejati. Namun seiring waktu, tanah yang dijanjikan mulai menunjukkan sisi lainnya. Tanahnya keras. Hujan datang tidak menentu. Serangga ada di mana-mana. Hasil panen tidak selalu cukup. Rumah-rumah dari kayu mulai lapuk diterpa kelembapan hutan. Sementara itu, orang-orang tidak bisa keluar semudah itu. Mereka terisolasi. Surat-surat jarang sampai. Alat komunikasi dijaga ketat. Tidak semua orang boleh berbicara dengan dunia luar. Ada yang mulai merasa gelisah, tapi ketakutan akan dicap sebagai pengkhianat membuat mulut mereka terkunci. Jim Jones mulai berubah. Tubuhnya semakin gemuk, tapi wajahnya lelah. Ia mulai berbicara dengan nada murung. Ia mengatakan bahwa dunia luar sedang mengincar mereka. Bahwa CIA, FBI, dan kekuatan jahat lainnya sedang merancang kehancuran Johnstown. Ia mulai membagikan pesan-pesan lewat pengeras suara yang berbunyi sepanjang malam. Tidak ada lagi keheningan. Tidak ada lagi tidur nyenyak. Setiap pagi dimulai dengan apel panjang. Semua orang dikumpulkan. Kehadiran dicatat. Laporan diberikan. Tidak jarang, seseorang ditegur di depan umum. Kadang diminta mengaku kesalahan. Kadang diberi hukuman. Bukan secara kasar, tapi cukup untuk membuat malu. Cukup untuk membuat takut. Beberapa orang mulai mempertanyakan semuanya, tapi suara mereka kecil. Yang paling keras suaranya malah menghilang diam-diam. Tidak ada yang tahu pasti kemana perginya. Hanya bisik-bisik di malam hari yang menyebar pelan seperti asap dari dapur. Namun masih banyak yang bertahan. Mereka percaya semua ini hanya ujian. Mereka yakin Jim Jones masih peduli. Ia hanya tertekan. Ia hanya kelelahan memikul beban komunitas besar ini. Lagi pula, mereka sudah sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Anak-anak bermain di ladang tanpa tahu apa-apa. Orang tua menanam singkong dan jagung sambil mengobrol tentang masa lalu. Di ruang tengah, beberapa orang muda menulis jurnal harian yang kemudian disimpan dalam lemari besi. Di dapur besar, para perempuan memasak dalam panci raksasa, menuangkan bubur sayur ke dalam mangkuk aluminium. Johnstown berjalan seperti kota kecil yang hidup sendiri. Tapi di bawah itu semua, ada ketegangan yang mulai menebal. Mata mulai curiga, langkah mulai berat. Dan di atas menara kayu, pengeras suara terus berbunyi, malam demi malam, membawa suara pemimpin yang kini tidak lagi bicara soal harapan, tapi soal ancaman. Di luar Johnstown, kabar tentang komunitas ini mulai menjadi perbincangan serius. Di Amerika Serikat, terutama di California, sejumlah keluarga melaporkan kehilangan kontak dengan anggota keluarga mereka yang bergabung dengan People's Temple. Mereka mengaku tidak lagi bisa mengirim surat, apalagi mendapat balasan. Beberapa bahkan yakin, orang yang mereka cintai tidak berada dalam keadaan baik-baik saja. Mereka berkumpul. Mereka membentuk kelompok. Mereka mencari jalan untuk mendapatkan kebenaran. Surat-surat dilayangkan kepada pejabat negara, permintaan disampaikan kepada pers, dan tekanan mulai meningkat terhadap Kongres untuk mengambil langkah. Salah satu yang paling vokal adalah Leo Ryan,
seorang anggota Kongres dari California. Ia bukan sembarang politisi. Ia dikenal sebagai orang yang berani turun langsung ke lapangan. Ia mendengar cerita dari keluarga para anggota People's Temple, dan sesuatu dalam dirinya terusik. Ia merasa ada yang disembunyikan, sesuatu yang tidak terlihat dari laporan resmi yang dikirim dari Johnstone. Dengan tekad dan sedikit dukungan, Leorian menyusun rencana. Ia akan terbang ke Guyana. Ia akan mengunjungi Johnstone sendiri, bersama beberapa jurnalis dan keluarga yang ingin tahu kebenaran. Bagi sebagian orang, ini terdengar nekat, tapi Ryan percaya, satu-satunya cara untuk memahami situasi adalah dengan melihatnya langsung. Di Johnstone, kabar tentang kedatangan Leorian terdengar lebih cepat dari yang diduga. Jim Jones tidak senang. Ia menganggap ini sebagai ancaman, sebagai langkah awal dari rencana besar untuk menghancurkan komunitas yang ia bangun. Ia berbicara dengan nada keras di hadapan para pengikutnya. Ia mengatakan bahwa dunia luar sedang menyerang. Ia menyebut bahwa orang-orang itu akan datang membawa kebohongan, membawa perpecahan, membawa kehancuran. Ia meminta semua orang bersiap. Sementara itu, orang-orang di dalam Johnstone terbagi. Ada yang merasa cemas. Ada yang masih percaya pada Jones. Tapi ada juga yang mulai berharap. Mungkin kedatangan orang luar adalah satu-satunya jalan keluar. Tanggal 17 November 1978, Leorian dan rombongannya mendarat di Guyana. Mereka disambut dengan senyum formal oleh perwakilan People's Temple. Dibawa dengan truk dan kendaraan tua melewati hutan yang padat. Perjalanan menuju Johnstone tidak mudah. Jalanan sempit, berlumpur, dan penuh semak belukar. Tapi mereka tetap melanjutkan. Saat akhirnya mereka tiba, suasana Johnstone tampak normal. Anak-anak menyambut mereka dengan lagu. Para orang tua tersenyum. Tenda-tenda bersih. Kebun terlihat rapi. Jim Jones menyambut Ryan dengan ucapan penuh keramahan. Suaranya tenang. Ia menyebut kunjungan ini sebagai kehormatan. Bagi yang tidak tahu apa-apa, Johnstone terlihat seperti komunitas impian. Tapi malam itu, saat sebagian orang sedang makan malam dan jurnalis menulis catatan kecil, satu kertas dilipat diam-diam. Seorang anggota People's Temple menyelipkan catatan itu ke saku seorang wartawan. Tulisannya ringkas, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. "Tolong, bawa kami keluar dari sini." Esok paginya, suasana berubah. Beberapa anggota Temple mulai mendekati Ryan. Diam-diam, mereka minta izin untuk pergi bersamanya. Jumlah mereka makin banyak. Ada keluarga lengkap. Ada ibu dengan anak kecil. Ada pemuda yang wajahnya pucat menahan rasa takut. Jim Jones tidak menunjukkannya, tapi ketegangan mulai terlihat di wajahnya. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Matanya tidak lagi hangat. Saat rombongan Ryan hendak pergi membawa para pembelot ke pesawat kecil di bandara, satu keputusan mengerikan mulai disusun di balik layar. Sebuah perintah diam-diam yang akan membawa kisah Johnstone ke arah yang tak pernah bisa kembali. Langit siang itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah di atas Port Kaituma, bandara kecil yang hanya berupa lapangan terbuka dengan landasan tanah. Di sana, pesawat kecil dengan baling-baling ganda menunggu, bersiap membawa pulang rombongan Leorian dan belasan anggota People's Temple yang memutuskan pergi dari Johnstone. Suasana penuh ketegangan. Di antara orang-orang yang hendak pergi, beberapa menggenggam tangan anak mereka erat-erat. Beberapa lainnya menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Para jurnalis mempersiapkan kamera mereka, mendokumentasikan momen langka ini. Semua merasa waktu sangat sempit. Mereka harus segera terbang sebelum situasi berubah. Tapi apa yang mereka tak tahu adalah bahwa bahaya sedang mengintai dari kejauhan. Sebuah truk tua yang berisi beberapa pria bersenjata perlahan mendekat ke landasan. Mereka adalah anggota kepercayaan Jim Jones yang telah diberi tugas yang tak akan pernah bisa mereka lupakan, atau mungkin tak sempat mereka sesali. Pesawat pertama bersiap menghidupkan baling-baling. Leorian berdiri di dekat pintu, membantu satu persatu orang naik. Ia tersenyum pada seorang ibu yang memeluk bayi. Tapi tepat saat semua tampak akan berjalan mulus, suara mesin dari arah truk terdengar semakin keras. Tiba-tiba, suara letusan memecah udara. Bukan satu, tapi beruntun. Panik terjadi seketika. Orang-orang berteriak. Beberapa tiarap. Beberapa berlari ke balik roda pesawat. Tapi tidak semua sempat berlindung. Peluru menembus udara dan menghantam tubuh-tubuh yang tidak bersalah. Beberapa jurnalis jatuh.
Seorang anggota keluarga menjerit, memeluk anaknya yang terdiam tak bergerak. Leo Ryan tertembak beberapa kali. Ia roboh di tanah, darah menggenang di bawah tubuhnya. Tangannya masih menggenggam map yang berisi daftar nama orang-orang yang ingin diselamatkan. Kekacauan berlangsung beberapa menit, namun terasa seperti seabad. Saat truk itu akhirnya pergi, meninggalkan jejak ban di tanah basah dan suara mesin yang memudar, tempat itu berubah menjadi medan duka. Beberapa masih hidup, terkapar, menangis. Sebagian lainnya tidak pernah bangkit lagi. Kamera jurnalis merekam detik-detik terakhir tanpa sempat dimatikan. Gambar yang akan menjadi saksi bisu dari tragedi yang belum berakhir. Kabar penyerangan itu tidak langsung sampai ke Johnstown. Tapi di Menara Kayu, Jim Jones sudah tahu. Ia duduk di kursi rotan besar, memutar rekaman pidatonya sendiri, sementara pengeras suara tetap menyala di seluruh penjuru perkampungan. Dunia telah menyerang kita, katanya kepada para pengikut yang berkumpul di aula besar. Mereka tidak akan membiarkan kita hidup damai. Mereka akan datang lagi. Mereka akan menyiksa anak-anak kita. Kita tidak punya pilihan. Kalimat itu tidak terdengar seperti pidato, tapi seperti vonis. Dan ketika suara dari luar tak lagi bisa dihentikan, suara dari dalam mulai menggema. Suara yang akan membawa Johnstown ke titik gelap yang tak terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Langit Johnstown mulai menggelap. Hutan di sekeliling camp seolah menahan napas, sunyi dan dingin. Setelah kabar penyerangan di bandara sampai ke telinga Jim Jones, waktu seakan berhenti. Ia tahu ini adalah saatnya. Saat yang telah ia siapkan sejak lama. Saat di mana mimpi yang dibangun dengan suara dan janji harus berakhir dengan bisikan paling kelam. Di aula besar, para anggota dikumpulkan. Anak-anak, orang tua, semua dipanggil untuk duduk mendengarkan. Pengeras suara berderak pelan, lalu terdengar suara Jim Jones. Suaranya lebih berat dari biasanya, pelan, tapi menusuk. Ia berkata bahwa musuh akan datang, bahwa mereka akan menyiksa, bahwa anak-anak mereka akan dibawa pergi, dan satu-satunya cara untuk tetap bersama adalah dengan tindakan revolusioner. Tak ada yang langsung memahami, tapi dari balik panggung, sebuah meja kayu telah disiapkan. Di atasnya, sejumlah gelas plastik kecil berbaris rapi. Cairan berwarna ungu kehitaman memenuhi masing-masing. Di samping meja itu, terlihat botol besar yang sudah dibuka, dan alat pencampur yang masih meneteskan sisa cairan. Jim Jones menyebutnya sebagai minuman kedamaian. Ia berkata, inilah bentuk protes terakhir mereka. Bentuk cinta tertinggi, yang tidak bisa dimengerti dunia luar. Beberapa orang menangis, beberapa masih bingung, tapi seperti terhipnosis, sebagian lainnya mulai mengantre. Mereka menyerahkan anak-anak mereka terlebih dahulu. Diberi minuman itu, kemudian dipeluk erat. Tangis semakin keras terdengar, namun tak ada teriakan pemberontakan. Hanya ratapan dan diam. Suara anak-anak yang mengeluh kesakitan perlahan memenuhi aula. Beberapa meronta, beberapa kejang. Orang tua mulai histeris, tapi tak lama. Giliran mereka pun tiba. Mereka duduk, satu persatu, menenggak cairan dari gelas yang sama. Beberapa melakukannya dengan air mata, beberapa dengan tatapan kosong. Tapi yang paling mengerikan, ada pula yang melakukannya sambil tersenyum, percaya bahwa ini memang jalan yang paling mulia. Di pojok ruangan, ada beberapa yang mencoba melawan. Mereka memohon. Mereka mencoba menyelinap keluar. Tapi sudah ada penjaga bersenjata yang bersiaga di dekat pintu. Tak ada celah untuk keluar. Tak ada pintu keselamatan malam itu. Jim Jones duduk di kursinya. Ia memantau semuanya dengan mata yang tak berkedip. Ia terus berbicara di pengeras suara, menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Bahwa ini hanyalah sebuah perpindahan, bukan akhir. Waktu bergulir lambat. Bau kimia memenuhi ruangan. Suara yang semula gaduh berubah menjadi isak lirih, kemudian menjadi senyap. Ketika akhirnya semua berhenti bergerak, Johnstown menjadi tempat tanpa suara. Hanya angin malam yang masih lewat di sela-sela tenda. Cahaya lampu minyak perlahan padam satu persatu. Di menara pengawas, beberapa orang terakhir berdiri. Beberapa dari mereka memilih jalan yang sama. Namun ada juga yang tetap diam, terpaku, tak tahu harus percaya pada apa lagi. Dalam hitungan jam, lebih dari 900 nyawa berhenti. Kejadian ini bukan lagi sekadar peristiwa.
Ia telah berubah menjadi luka yang tak bisa dihapus oleh waktu. Fajar datang perlahan di Johnstown. Cahaya samar menerobos sela-sela pepohonan raksasa yang memayungi permukiman itu. Burung-burung hutan berkicau seperti biasa, seolah tak sadar bahwa tempat yang mereka lewati telah berubah menjadi sunyi yang mengerikan. Sebuah helikopter milik militer Guyana mendarat perlahan di lapangan rumput dekat perbatasan kamp. Baling-balingnya mengaduk udara, menebarkan debu, lalu pelan-pelan berhenti. Dari dalamnya turun beberapa orang. Tentara, wartawan, tim penyelamat. Tapi yang mereka temukan bukan orang-orang yang meminta tolong. Mereka berjalan pelan. Diam. Tak ada teriakan. Tak ada yang menyambut. Lalu satu persatu dari mereka berhenti. Mata mereka membelalak. Mulut mereka terbuka tanpa suara. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang tak mungkin dilupakan siapapun seumur hidup. Tubuh-tubuh, ratusan tubuh, terbaring berjejal di tanah berumput, mengisi setiap sudut kamp. Mereka saling menindih. Anak-anak di bawah, orang tua di atas. Beberapa saling memeluk. Beberapa masih menggenggam botol plastik. Tak ada luka tembak. Tak ada darah. Hanya keheningan yang menyesakkan. Beberapa jurnalis menangis. Tentara yang sudah terbiasa dengan perang pun terdiam lama. Salah seorang dari mereka sempat berlutut, menggenggam tanah, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Di aula, mikrofon masih tergantung di tempatnya. Tape rekaman masih berputar, memutar suara yang sudah tak terdengar jelas. Di dekatnya, Jim Jones ditemukan tak bernyawa, dengan senjata pendek tergeletak di sebelahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka meninggal dengan cairan di mulutnya. Tapi beberapa lainnya, tidak. Tim forensik yang datang kemudian mencatat bahwa tidak semua dari mereka mengakhiri hidup secara sukarela. Ada yang dipaksa. Ada yang tidak sempat memilih. Salah satu tentara menemukan buku catatan kecil di dekat seorang perempuan tua. Halamannya setengah terbakar, tapi beberapa tulisan masih bisa dibaca. Kalimat-kalimat yang ditulis terburu-buru, dengan tangan gemetar. Isinya seperti doa, tapi juga seperti permintaan maaf. Maafkan kami. Kami tak tahu siapa yang harus dipercaya. Pihak berwenang mulai melakukan pendataan. Mereka mengambil gambar, mencatat nama-nama, dan mulai mengangkut jasad satu persatu. Tapi jumlahnya terlalu banyak, melebihi kapasitas kantong jenazah, melebihi kemampuan logistik. Lalu dari balik semak di pinggiran kamp, suara kecil terdengar. Seorang anak, masih hidup, matanya kosong, pakaian compang-camping. Ia tidak menangis, tidak pula bicara. Ia hanya duduk diam sambil memeluk boneka lusuh. Anak itu menjadi saksi hidup. Satu dari sedikit sekali yang berhasil selamat dari malam paling kelam dalam sejarah Johnstown. Berita itu menyebar cepat. Televisi di seluruh dunia menayangkan gambar-gambar yang mengejutkan. Surat kabar mencetak tajuk besar. Dunia terdiam. Tak percaya bahwa peristiwa sebesar ini bisa terjadi tanpa ada yang benar-benar tahu. Hingga semuanya terlambat. Johnstown menjadi simbol. Simbol dari ketaatan yang membutakan. Dari kekuasaan yang tidak diawasi, dari cinta yang dipelintir menjadi alat kontrol. Tapi lebih dari itu, Johnstown menjadi peringatan bahwa di balik janji dan kata-kata manis, bisa tersembunyi sesuatu yang lebih gelap dari malam paling sunyi. Setelah kabar tentang Johnstown menyebar ke seluruh dunia, kerja berat pun dimulai. Pemerintah Guyana bersama tim dari Amerika Serikat bekerja siang dan malam. Mereka bukan hanya harus membersihkan tempat itu, tetapi juga mengidentifikasi hampir 1.000 jenazah yang terbaring di tanah lembab, jauh dari kampung halaman mereka. Banyak yang datang dengan daftar nama, sanak keluarga yang kehilangan saudara, orang tua yang mencari anak, atau sebaliknya. Di kantor-kantor darurat yang didirikan di dekat lokasi, ratusan laporan orang hilang menumpuk. Sebagian besar bertanya dengan wajah tegang dan mata merah karena tak tidur. Apakah kalian menemukan wanita bernama Clarice? Anak saya. Dia berusia 7 tahun, rambut keriting. Saudara saya ikut dengan People's Temple sejak tahun lalu. Tolong, apakah ada kabar? Namun jawaban yang mereka dapatkan hampir selalu sama. Diam, atau anggukan pelan. Banyak dari jasad yang ditemukan telah rusak karena waktu dan cuaca. Hujan turun hampir setiap malam di pedalaman Guyana, membuat proses pengenalan menjadi sangat sulit. Pakaian yang dikenakan sebagian besar seragam,
celana longgar dan baju sederhana warna netral. Tak ada perhiasan, tak ada kartu identitas. Satu persatu tubuh itu dibawa ke Amerika Serikat. Penerbangan militer dipakai untuk mengangkut peti-peti kayu yang dibuat tergesa. Di pangkalan udara Dover, Delaware, rumah sakit militer penuh sesak dengan para ahli forensik dan relawan medis yang bekerja siang malam, membuka setiap lapis kain penutup dengan hormat dan hati-hati. Namun meski dengan segala upaya itu, sebagian besar dari mereka tetap tidak bisa dikenali. Di antara tumpukan barang pribadi yang dikumpulkan dari lokasi, ditemukan buku catatan kecil milik salah satu anak remaja bernama Thomas. Dalam tulisan tangan yang tidak rapi, ia mencatat hari-hari terakhirnya di Johnstown. Bukan dengan kemarahan, bukan juga dengan dendam, tapi dengan pertanyaan yang sederhana. Kenapa kita tidak boleh pulang? Nama-nama yang tersisa dari Johnstown perlahan-lahan diumumkan di koran dan siaran televisi. Beberapa keluarga menerima kabar itu dengan ratapan keras. Beberapa lainnya hanya terdiam, memeluk foto terakhir yang mereka miliki. Tidak semua mendapatkan kesempatan untuk melihat jenazah terakhir kali. Banyak dari mereka hanya mendapat kotak kecil berisi tanah atau pakaian terakhir yang dikenakan. Dan di antara kerumunan itu, ada juga yang datang bukan untuk mencari, tetapi untuk memahami. Seorang pria parubaya, mantan anggota People's Temple yang keluar bertahun-tahun sebelum kejadian, berdiri di antara tenda-tenda pencarian. Ia melihat ke arah foto-foto yang ditempel di dinding informasi, memperhatikan wajah-wajah yang dulu ia kenal. Ia bergumam pelan, "Dulu kami hanya ingin dunia yang lebih baik." Ia bukan satu-satunya yang menyimpan luka. Banyak orang yang pernah percaya pada misi People's Temple kini menyembunyikan identitas mereka. Takut dihakimi, takut dianggap bagian dari tragedi itu. Namun mereka juga adalah korban, meski dalam bentuk yang berbeda, korban dari harapan yang disalahgunakan. Para penyelidik terus mengumpulkan bukti. Beberapa kaset pidato, surat dari para anggota, serta foto-foto kegiatan harian di Johnstown digunakan untuk membentuk narasi utuh. Tapi tetap saja, tidak semua bisa dijelaskan. Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Terlalu banyak luka yang tidak bisa dijahit hanya dengan laporan resmi. Nama-nama itu sekarang terukir di papan memorial di Oakland, California. Sebuah taman kecil, sunyi dan damai. Tak banyak yang tahu tempat itu. Tapi bagi mereka yang mengingat, tempat itu adalah titik terakhir untuk mengenang orang-orang yang pergi dengan cara yang tak seharusnya. Johnstown bukan hanya soal jumlah korban. Ia adalah soal nama-nama. Satu persatu. Orang-orang yang punya cerita, yang punya impian, yang datang ke tempat itu karena ingin hidup lebih baik, tapi pulang hanya sebagai kenangan pahit dalam sejarah. Beberapa minggu setelah tragedi itu, kantor berita, peneliti independen, dan lembaga hukum mulai menyusun potongan demi potongan cerita dari Johnstown. Mereka menyisir kaset rekaman yang berhasil diselamatkan, mewawancarai para penyintas yang lolos sebelum hari itu tiba, dan menyusuri jejak-jejak peringatan yang sudah ada sejak lama, tapi tidak pernah didengar. Salah satu bukti paling penting adalah rekaman terakhir dari aula pertemuan Johnstown. Suaranya samar, kadang terdengar tangis, kadang terdengar sorak-sorai yang tak jelas. Tapi di tengah semua itu, suara Jim Jones mendominasi. Ia bicara panjang, menyebutkan bahwa dunia luar tidak bisa dipercaya, bahwa mereka semua harus membuat pilihan, bahwa ini adalah bentuk kemuliaan terakhir. Di dalam rekaman itu, terdengar juga suara beberapa orang yang ragu. Mereka bertanya. Mereka tidak langsung setuju, tapi suaranya tenggelam, terpotong oleh sorakan dan desakan dari yang lain. Mereka akhirnya diam. Terlalu banyak tekanan, terlalu sedikit waktu. Satu hal yang pasti, tidak semua yang berada di Johnstown hari itu ingin pergi dengan cara yang sama. Para penyelidik juga menemukan bahwa proses pemindahan ke Guyana bukanlah keputusan mendadak. Jim Jones sudah mempersiapkannya sejak lama. Ia membeli tanah, mengirim alat-alat bangunan, menyusun perjanjian hukum dengan pemerintah setempat. Semua dilakukan secara resmi, tetapi terselubung dalam misi kemanusiaan. Dalam surat kabar lama yang ditemukan, People's Temple digambarkan sebagai kelompok yang aktif membantu komunitas miskin di California dan wilayah lain. Mereka memberi makanan, rumah, dan harapan. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang disentuh, kekuasaan penuh yang dimiliki satu orang terhadap ribuan pengikutnya. Kesaksian dari orang dalam memperkuat semua dugaan itu. Salah seorang mantan anggota keamanan dalam People's Temple,
yang kemudian menyerahkan diri, mengatakan bahwa hari-hari terakhir dipenuhi oleh latihan siaga yang dikenal dengan sebutan White Night. Latihan ini adalah simulasi seolah mereka akan diserang oleh pihak luar dan harus memilih mati bersama sebagai bentuk perlawanan. Ternyata, latihan itu dilakukan bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Hingga bagi sebagian orang, gagasan itu bukan lagi sesuatu yang mengerikan, melainkan kewajiban. Dokumen lain menunjukkan bahwa sejak di Guyana, komunikasi antara anggota Johnstone dan dunia luar sangat dibatasi. Surat-surat disaring, kunjungan dikontrol ketat. Bahkan anggota yang ingin kembali ke Amerika harus melalui proses panjang yang seringkali membuat mereka akhirnya menyerah. Mereka merasa terkurung, tapi tak tahu caranya melarikan diri. Kebenaran lain yang mengejutkan datang dari laporan intelijen. Rupanya, beberapa lembaga pemerintah sudah pernah menerima keluhan tentang aktivitas Jim Jones sejak lama. Tapi karena tidak ada bukti kuat, laporan itu terabaikan. Beberapa pejabat bahkan menganggap People's Temple sebagai komunitas yang progresif dan aktif secara sosial. Terlambat, segala yang seharusnya bisa dicegah, kini hanya bisa ditulis ulang dalam laporan dan artikel. Namun dari semua itu, yang paling menyentuh hati adalah testimoni dari para penyintas. Mereka tidak bicara sebagai tokoh besar. Mereka bukan pejabat atau penulis buku. Mereka adalah orang biasa, ibu rumah tangga, pemuda, relawan, yang dulu percaya pada mimpi, tapi selamat dari mimpi buruk itu. Seorang wanita tua bernama Laverne, yang berhasil kabur malam sebelum kejadian, berkata dengan suara lirih saat diwawancara, "Waktu kami datang ke Johnstone, kami percaya itu rumah. Tapi rumah tak seharusnya menelan seluruh harapan kita. Kebenaran memang datang, tapi terlalu lambat untuk menyelamatkan mereka yang sudah pergi." Kebenaran itu kini berdiri sebagai pengingat bahwa dalam setiap janji kebaikan harus selalu ada ruang untuk bertanya, bahwa cinta kepada pemimpin tidak boleh lebih besar daripada cinta kepada kebenaran. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu sejak tragedi Johnstone mengguncang dunia. Tapi bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari komunitas itu, baik yang selamat maupun yang ditinggalkan, bayangannya tak pernah benar-benar pudar. Beberapa mantan anggota memilih untuk kembali ke kehidupan biasa. Mereka bekerja di toko, membuka usaha kecil, atau pindah ke kota-kota baru dengan identitas baru. Mereka tak ingin dikenal sebagai bagian dari kisah itu. Bukan karena malu, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk diungkit kembali. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Harold, menetap di Midwest dan tak pernah lagi menyebut kata People's Temple. Ia menyimpan satu kotak kecil berisi surat-surat lama, foto masa muda, dan satu potongan kecil kain dari seragam Johnstone. Ia berkata pada seorang jurnalis, "Kami tidak gila, kami hanya terlalu percaya." Rasa percaya itu, kepada pemimpin, kepada komunitas, kepada gagasan utopis, adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh kisah ini sejak awal. Tapi setelah semuanya berakhir dengan cara yang begitu memilukan, kepercayaan itu berubah menjadi keraguan yang menghantui setiap hari. Tidak hanya para penyintas yang membawa beban berat, anak-anak dari korban juga tumbuh besar dengan warisan yang rumit. Beberapa dari mereka bahkan belum lahir ketika tragedi itu terjadi, tapi nama belakang mereka, atau foto-foto lama di arsip, selalu mengingatkan siapa orang tua mereka dulu. Di sekolah, di lingkungan sosial, mereka harus menjelaskan kisah yang bahkan mereka sendiri tak pernah alami. Seorang perempuan muda bernama Celia, anak dari pasangan yang pernah tinggal di Johnstone, pernah berkata, "Saya hidup dalam bayang-bayang cerita yang tak pernah saya pilih." Sementara itu, di Guyana, bekas lokasi Johnstone mulai ditelan alam. Reruntuhan bangunan ditumbuhi tanaman liar. Aula pertemuan yang dulu menjadi pusat segalanya, kini hanya tinggal kerangka kayu lapuk. Dindingnya dipenuhi lumut dan akar pohon yang merayap diam-diam. Penduduk lokal jarang mendekat, tidak karena takut, tapi karena hormat. Tempat itu bukan hanya situs tragedi, tapi juga makam sunyi bagi mereka yang tak pernah kembali ke negerinya. Sesekali, rombongan kecil dari luar negeri datang untuk berziarah. Mereka berjalan pelan, membawa bunga, atau sekadar berdiri diam. Tak ada upacara besar, tak ada sorotan media, hanya keheningan dan bisikan dalam hati. Di antara mereka, pernah datang seorang anak laki-laki yang kini sudah dewasa. Ia dulu masih balita saat dibawa ke Johnstone, dan diselamatkan oleh seorang relawan yang membawanya pergi sebelum hari terakhir. Ia berdiri di tengah rerumputan tinggi, menatap ke langit yang abu-abu.
Ia berkata pelan, "Saya tidak mengingat apa-apa dari tempat ini, tapi tubuh saya tahu, ada sesuatu yang tertinggal di sini." Bayangan Johnstone juga menyusup ke ranah hukum, psikologi, dan keagamaan. Banyak seminar, diskusi, dan buku yang mencoba membedah bagaimana sebuah komunitas bisa begitu patuh pada satu sosok. Bagaimana ketaatan bisa berubah menjadi kehancuran. Bagaimana harapan bisa disalahgunakan. Fenomena ini bukan hanya soal sejarah, tapi juga peringatan. Tentang pentingnya berpikir kritis. Tentang pentingnya suara yang bertanya, bahkan ketika mayoritas diam. Karena yang terjadi di Johnstone bisa terjadi di tempat lain, dengan wajah berbeda, dengan bahasa yang lebih lembut. Bayangan yang tertinggal bukan sekadar ingatan menyakitkan, tapi juga cermin. Cermin bagi masyarakat modern, untuk mengenali tanda-tanda ketika kebenaran mulai dibengkokkan. Ketika perbedaan pendapat mulai dibungkam. Ketika cinta kepada komunitas berubah menjadi ketakutan untuk pergi. Dan di dalam cermin itu, siapapun bisa melihat wajah mereka sendiri. Mungkin bukan sebagai korban. Mungkin bukan sebagai pelaku. Tapi sebagai manusia, yang selalu punya potensi untuk percaya, dan karena itu, juga punya kewajiban untuk bertanya. Tahun demi tahun berlalu, dunia berubah, peristiwa besar datang dan pergi, tapi Johnstone tetap diam. Sebuah tragedi yang tidak lagi memenuhi halaman depan surat kabar, namun terus hidup dalam lipatan-lipatan memori yang tak terlihat. Di tempat itu, suara manusia telah lama hilang. Tak ada lagi nyanyian dari aula pertemuan. Tak terdengar lagi suara anak-anak berlarian di ladang. Semua telah digantikan oleh desir angin, gesekan daun, dan rintik hujan yang jatuh di atap yang nyaris runtuh. Tapi justru dari keheningan itu, suara-suara mulai terdengar kembali. Bukan dalam bentuk teriakan atau tangisan, tapi dalam kisah yang terus diceritakan. Dalam buku yang ditulis, dalam dokumenter yang diputar, dalam diskusi diam-diam di ruang kelas. Setiap cerita menjadi lilin kecil yang menerangi bagian dari sejarah yang sebelumnya tertutup kabut. Di sebuah universitas, seorang dosen sejarah memutar rekaman pidato terakhir Jim Jones di kelasnya. Ia tidak menyuruh mahasiswanya percaya atau menilai. Ia hanya ingin mereka mendengar dan berpikir, mengapa begitu banyak orang mengikuti satu suara, dan mengapa mereka sulit keluar dari gema suara itu. Di tempat lain, sebuah keluarga duduk di ruang tamu, membuka album lama. Di antara foto pernikahan dan perayaan ulang tahun, ada satu lembar yang berbeda. Hitam putih. Latar belakang hutan. Tertulis di belakangnya, Johnstone, 1978. Mereka tak mengatakan apa-apa. Hanya duduk diam, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Seorang pembuat film dokumenter memutuskan untuk tidak merekam ulang tragedinya, tapi justru merekam jejak yang ditinggalkan. Sisa-sisa bangunan, batu nisan tanpa nama, jejak kaki yang tertimbun waktu. Ia ingin menunjukkan bahwa meski suara mereka telah hilang, jejak mereka tetap berbicara. Namun suara dari keheningan tidak hanya datang dari masa lalu. Ia juga menjadi bisikan lembut di hati mereka yang kini hidup di tengah dunia yang semakin cepat dan bising. Dunia yang terus menawarkan banyak hal untuk dipercaya, dan juga banyak celah untuk disalahgunakan. Suara itu muncul saat seseorang mulai kehilangan arah dan menemukan komunitas yang menjanjikan segala jawaban. Suara itu berbisik saat seorang anak muda ingin mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, tapi lupa bertanya dulu kemana arah cinta itu dibawa. Suara itu adalah pengingat bahwa setiap keputusan besar harus dilandasi oleh kesadaran, bukan hanya semangat. Bahwa tidak ada pemimpin yang terlalu sempurna untuk tidak dipertanyakan. Bahwa cinta dan kepercayaan, meski suci, tetap membutuhkan keseimbangan dengan logika dan keberanian untuk berkata tidak. Di akhir semua ini, tidak ada panggung, tidak ada sorakan, hanya suara kecil, suara yang mengajak kita untuk belajar, suara yang datang dari keheningan, suara yang tidak meminta untuk dipercaya sepenuhnya, tapi mengajak untuk selalu sadar. Dan selama suara itu terus diperdengarkan, meski pelan, meski hanya dalam bisikan, tragedi seperti Johnstone tidak akan terulang lagi. Karena dari tempat yang paling sunyi, pelajaran yang paling dalam sering kali lahir. Tragedi Johnstone bukan hanya mencatat angka ribuan nyawa yang hilang dalam satu hari. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi titik balik yang mengguncang dunia tentang batas antara kepercayaan dan manipulasi, antara harapan dan kehancuran. Setelah kejadian itu,
Pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan besar untuk meninjau ulang pengawasan terhadap organisasi keagamaan dan sosial yang tertutup. Meski kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan itu bisa digunakan untuk menyembunyikan praktik yang membahayakan. Akibatnya, sejumlah peraturan baru mulai digagas. Lembaga seperti FBI dan Badan Pengawas Keagamaan mulai menyusun protokol pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang menunjukkan tanda ekstremisme terorganisir tanpa harus melanggar kebebasan sipil. Guyana, sebagai lokasi kejadian, turut terdampak secara sosial dan politik. Nama negaranya terikat pada tragedi dunia, dan pemerintahnya memperketat izin untuk komunitas asing yang ingin membangun pemukiman di wilayah mereka. Bekas area Johnstown tak pernah dibuka kembali secara resmi. Beberapa menyebut tempat itu sebagai tanah terkutuk, meski kenyataannya, itu adalah tanah yang menyimpan luka sejarah. Di tengah semua itu, muncul para aktivis dan penyintas yang memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka membuat yayasan, menulis buku, dan berbicara di konferensi untuk membagikan pengalaman mereka. Mereka tidak menyebarkan kebencian, tidak juga menuntut balas. Yang mereka bawa adalah pelajaran, bahwa cinta kepada sesama harus tetap dibarengi dengan logika, bahwa pengabdian buta bisa menjadi awal dari bencana. Johnstown juga mengubah cara masyarakat dunia melihat kata kultus atau sekte. Sebelum itu, banyak yang memandangnya sebagai kelompok kecil yang eksentrik. Tapi setelah tragedi ini, kata-kata itu menjadi peringatan. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, lebih terbuka untuk berdiskusi tentang kesehatan mental, tentang trauma, dan tentang hak untuk meninggalkan sesuatu yang membuat jiwa mereka tertekan. Dan di dunia yang kini serba digital, dengan komunitas yang bisa terbentuk hanya lewat layar, pelajaran dari Johnstown tetap relevan. Bahwa tidak semua yang menawarkan kebersamaan itu aman, bahwa tidak semua pemimpin itu tulus, dan bahwa suara hati yang meragukan, meskipun kecil, layak untuk didengarkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bukan hanya tentang sejarah yang kelam, tapi juga tentang kekuatan berpikir kritis, pentingnya menjaga akal sehat dalam situasi apapun, serta kewajiban untuk bertanya sebelum segalanya terlambat. Kepercayaan adalah sesuatu yang suci. Tapi ketika diberikan tanpa batas, ia bisa menjadi senjata yang menghancurkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta, pengharapan, dan keyakinan harus selalu berjalan berdampingan dengan nurani dan kebijaksanaan. Jangan pernah takut untuk bertanya. Jangan pernah malu untuk mundur, jika sesuatu terasa salah. Karena dalam mempertanyakan, kita menyelamatkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini, sahabat Jendela Hazanah. Jika cerita ini memberikan perspektif baru atau menyentuh perasaan kamu, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komen, dan share agar lebih banyak orang bisa ikut belajar dari sejarah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.